Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan live aku. Seperti biasa ya, ini baru 4 orang yang hadir. Dan seperti biasa juga malam ini ada 10 soal teman-teman ya. Itu campur, ada terkait menopause, ada prakonsepsi. Malam ini ada kehamilan ya teman-teman. Dan sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silahkan di tap-tap layarnya. Dan juga boleh share link live TikTok aku ke teman-teman kalian ataupun ke sosmed kalian, supaya mereka bisa belajar bareng sama aku. Oke teman-teman, nah ini yang hadir baru 29 orang ya. Nah, sambil menunggu yang lain silahkan dijawab dulu untuk soal nomor 1. Ini soal nomor 1 ya. Dan jangan lupa sebelumnya silahkan disiapkan dulu ya kertas kecil ya untuk menghitung berapa jumlah benar dan salah kalian teman-teman. Oke, ini kira-kira masih semangat nggak nih? Semalam memang nggak live ya karena aku ada acara teman-teman. Jadi aku semalam pulangnya itu hampir jam 8 lewat ya. Jam setengah 9 aku baru pulang. Jadi tidak memungkinkan untuk live. Makanya aku alihin hari ini. Oke, silahkan dijawab teman-teman untuk soal nomor 1 ya. Gimana nih, masih pada semangat nggak nih teman-teman? Masih pada semangat nggak nih untuk persiapan P3K-nya? Sebentar lagi ya teman-teman ya dibuka. Tapi aku ada baca berita di TikTok, tapi nggak tahu ini benar atau enggak. Dan ini resmi atau enggak, katanya diundurin lagi nih pendaftaran P3K ataupun CPNS-nya teman-teman. Nah, walaupun diundurin, kalian jangan bersedih, artinya kalian masih punya waktu yang banyak banget untuk persiapan teman-teman ya. Jadi walaupun diundurin, jadwalnya jangan patah semangat ya. Harusnya makin semangat karena persiapan kalian jadi makin besar lagi teman-teman. Kak, bimbel tempat kakak berapa ya? Nanti di akhir live ya aku kasih tahu ya teman-teman ya. Oke, jawab dulu untuk soal nomor 1 teman-teman. Kita lihat nih apakah benar semua atau tidak. Ya, diundur terus. Nggak apa-apa ya KL Barca ya. Setidaknya berarti kita masih dikasih kesempatan nih untuk persiapan lebih matang lagi kayak gitu ya. Semoga tahun ini pada lulus semua ya teman-teman ya. Yang belajar bareng aku bisa lulus semua dan dimudahkan untuk menjawab soalnya. Lanjut ya ke soal nomor 1. Kita baca dulu nih pertanyaannya. Apakah masalah potensial pada wanita tersebut? Oke, yang ditanyakan adalah masalah potensial, teman-teman. Masalah potensial itu artinya adalah masalah yang akan terjadi ke depannya ya. Masalah yang akan terjadi ke depannya. Bukan masalah saat ini ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah masalah potensial pada wanita tersebut itu apa? Nah, masalah potensial itu artinya masalah yang akan terjadi ke depannya, bukan masalah yang terjadi saat ini, teman-teman ya. Kita lihat dulu. Seorang wanita usia 48 tahun datang ke klinik ginekologi dengan keluhan sudah tidak menstruasi 2 tahun. Mudah marah, insomnia, penurunan lubrikasi saat melakukan hubungan seksual dengan suaminya. Terjadi hot flashes ya, apakah masalah potensial pada wanita tersebut? Ini kenapa jadi rata-rata jawabannya? Perasaan tadi jawabannya A nih teman-teman. Kenapa jadi berubah pada E ya? Perasaan tadi ada yang jawaban A deh. Rata-rata jawabannya A nih. Kenapa jadi pada E nih? Kalau yang E, resiko disfungsi seksual akibat perubahan menopause. Kak Purnama tadi perasaan aku jawabannya E ya tadi. A ya tadi. Diubah jadi E nih. Yang A, perubahan kenyamanan akibat gejala fisik dan emosi menopause. Oke teman-teman ya. Hitunglah jawaban kalian tadi yang sesuai pertama tadi teman-teman ya. Jangan diubah-ubah. Kalau misalnya tadi kalian udah jawab yang A, ya silahkan dihitung, berarti nanti opsinya adalah yang A. Kalau misalnya jawabannya E, berarti dihitungnya yang E ya. Begitupun sebaliknya. Oke, jadi masalah potensial yang ditanyakan teman-teman. Masalah potensial itu adalah masalah yang akan terjadi ke depannya ya. Di sini berkaitan dengan menopause ya, yaitu mulai adanya penurunan lubrikasi saat melakukan hubungan seksual dengan suaminya ya, teman-teman ya. Kemudian mudah marah, insomnia dan lain sebagainya. Nah, kira-kira ya
Apa masalah potensialnya? Ya, yaitu adalah yang E, teman-teman. Resiko disfungsi seksual akibat perubahan menopause ya. Jadi masalah yang saat ini terjadi, kalau misalnya ditanyakan apakah masalah pada wanita tersebut, baru jawabannya adalah yang A, teman-teman. Perubahan kenyamanan akibat gejala fisik dan emosi menopause. Itu kalau ditanyakan masalah pada wanita ya, tidak ada potensialnya. Tapi kalau misalnya ditanyakan masalah potensial, berarti masalah yang akan terjadi ke depannya itu adalah yang E, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang E. Ada yang benar untuk soal nomor 1, yang tadi jawabannya A, berarti salah ya kalian ya. Kayak gitu. Ikutin yang pertama sekali. Lanjut ke soal nomor 2. Kak Vero betul, siap. Kakak Nurlaida salah, Kak Titik salah. Ya, salah berarti sih. Oke, itu ya teman-teman ya, baca soalnya lebih teliti lagi. Yang dimintanya apa? Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Apakah tindakan awal yang tepat untuk ibu tersebut? Silakan dijawab teman-teman. Seorang wanita usia 27 tahun dirawat dengan P2, ini P2A0 ya teman-teman ya, P2A0 pos SC. Hari keempat hasil pengkajian bidan didapatkan payudara bengkak, keras dan terasa nyeri. ASI keluar sedikit, pasien sudah menyusui bayinya. Apakah tindakan awal yang tepat untuk ibu tersebut? Teman-teman silakan dijawab untuk soal nomor 2. Ya, kira-kira yang tepat untuk soal nomor 2 apa nih? Jadi kata kuncinya, cari dulu kata kuncinya yang mana teman-teman ya. Pertanyaannya adalah tindakan awal ya. Kata kuncinya yaitu payudara bengkak, keras dan terasa nyeri teman-teman. Nah, payudara bengkak, keras dan nyeri itu kira-kira tindakannya apa teman-teman? Ini biasanya ada penyumbatan ya teman-teman ya pada payudaranya, entah kurang perawatan atau gimana ya teman-teman. Maka dilakukan kompres hangat untuk meredakan nyeri serta bengkaknya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang D. Kayaknya rata-rata soal nomor 2 ini benar semua ya. Sampai di soal nomor 2 ada yang masih benar semua nggak? Coba dong boleh komen-komen. Lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Nah ini dia soal nomor 3, teman-teman silahkan dijawab. Di bagian manakah bidan dapat mendengarkan DJJ paling keras? Benar semua, siap Kak Bos Iga. Kak Jusniar masih benar 2. Benar semua Kak, oke. Kakak Toko Sehati baru. Kak Hartati saya. Sip. Oke teman-teman silahkan dijawab untuk soal nomor 3 ya. Kira-kira nomor 3 mana nih yang jawabannya tepat teman-teman? Kamera salah satu Kak, kamera salah nomor berapa nih kalau boleh tahu? Kak user benar semua, siap. Semangat ya teman-teman ya, mau yang benar, mau yang salah semangat terus. Dan buat yang udah salah ya, perhatikan lagi pertanyaannya dengan seksama dan teliti teman-teman. Oh ya Kak, soal di TikTok ada dikirim dalam grup Telegram nggak Kak? Untuk soal-soal di TikTok live ya, itu aku upload ulang di YouTube aku. Nama YouTube aku itu adalah Aulia Sakinah Putri. Kalian bisa subscribe ke sana ya teman-teman ya, untuk nonton rekamannya seperti itu. Oh ya, rencana aku ini kan di live dan juga di grup Telegram ya, aku fokus ke soal-soal teknis bidan teman-teman. Dan untuk wawancara sosio dan juga manajerial, sepertinya aku bakalan upload di YouTube aja ya. Jadi buat kalian yang misalnya mau nonton soal sosiokultural, wawancara dan juga manajerial, kalian bisa pergi ke YouTube aku yang namanya Aulia Sakinah Putri teman-teman. Karena di TikTok dan juga di grup Telegram itu aku fokus pembahasan soal-soal bidan ya. Jadi buat kalian yang udah subscribe YouTube aku, kalian bisa dapetin juga soal-soal wawancara sosiokultural dan juga manajerial di YouTube aku teman-teman. Silahkan pergi ke YouTube aku dan jangan lupa di subscribe ya, dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan ini nama YouTube aku teman-teman. Soalnya banyak banget nih yang nanyain Kak, manajerial, sosio sama wawancara nggak pernah dibahas ya. Jadi aku bahasnya di YouTube aku aja ya teman-teman ya. Oke, kira-kira jawabannya apa? Kita baca dulu ya kasusnya di soal ini. Seorang wanita usia 30 tahun, G1P0A0, hamil 36 minggu, datang ke poliklinik kebidanan untuk pemeriksaan rutin. Bidan kemudian melakukan pengukuran TTV dan dilanjutkan pemeriksaan fisik. Kemudian melalui manuver Leopold diketahui letak
tertinggi kepala. Kemudian teraba bagian kecil janin di sebelah kiri dan punggung di kanan. Oke, punggungnya itu di kanan teman-teman ya. Berarti punctum maxnya itu ada di bagian kanan. Tapi kita balik lagi tergantung nanti posisinya ya teman-teman ya. Bagian terendah janin belum masuk ke pintu atas panggul. Nah, bagian manakah yang dapat mendengarkan DJJ paling keras? Oke, punggungnya itu ada di kanan, berarti dia puka. Kita kembali lagi, apakah posisi kepala atau posisi bokong? Kalau posisi bokong ya, kalau misalnya press cap ya, artinya kepalanya di bawah, itu letak punctum maxnya di bawah umbilikal, teman-teman. Nah, tetapi kalau posisi sungsang, yaitu kepalanya di atas ataupun bokongnya di bawah, itu punctum maxnya itu berada di atas umbilikal ya, seperti itu. Kita lihat di sini adalah kita lihat pada pemeriksaan Leopoldnya. Diketahui letak tertinggi itu kepala, letak tertinggi artinya di fundus ya. Berarti di fundus itu ada kepala, teman-teman. Nah, bisa kita ketahui ya kalau misalnya di fundus posisinya kepala itu berarti dia apa, teman-teman? Sungsang ya, atau letbok, teman-teman, seperti itu. Nah, kalau sungsang maka DJJ-nya itu berada di atas umbilikal. Nah, kita lihat punggungnya di mana? Punggungnya itu di kanan, berarti di abdomen kanan atas. Jawabannya adalah yang B. Tadi aku lihat banyak banget yang jawaban D ya, mungkin terkecoh sama pertanyaannya, teman-teman, tapi ada beberapa yang jawab B. Nah, selamat pokoknya teman-teman yang dari awal jawabannya B ya, teman-teman ya. Ubah jawaban Kak B. Aduh, Kak Purnama kalau bisa hitung dari yang jawaban pertama ya. Kayak gitu. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4 ya, teman-teman ya. Jadi perhatikan lagi soalnya dan juga kasusnya, teman-teman ya. Teliti lagi. Biar nggak salah-salah, teman-teman. Oke teman-teman, silahkan dijawab untuk soal nomor 4. Seorang wanita usia 49 tahun datang ke poli dengan keluhan keluar darah dari kemaluan setelah 3 tahun berhenti menstruasi. Pasien mengeluh cemas dengan kondisinya. Hasil pengkajian pasien mengatakan darah haid yang keluar itu merah segar, serta pasien mengatakan nyeri pada daerah kemaluan dengan skala nyeri 1, yaitu 0 sampai 5. Hasil pemeriksaan didapatkan data pasien mengalami laserasi pada daerah vagina. Berdasarkan kasus di atas, masalah kebidanan prioritas yang muncul adalah, ya teman-teman, ini usia 49 tahun ya, kemudian dia keluhannya itu keluar darah dari kemaluan setelah 3 tahun berhenti menstruasi. Harusnya kalau 3 tahun udah berhenti menstruasi secara berturut-turut, berarti dia sudah masuk ke masa menopause ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, berarti ibunya nih dalam keadaan masa menopause, tapi ternyata dia datang bulan lagi, teman-teman. Bukan datang bulan deh, tapi dia keluar darah ya. Keluar darah ya. Kemudian kita lihat nih keluar darahnya itu dari mana asalnya. Ternyata dari laserasi pada daerah vagina. Bisa kalian pikirkan nggak kenapa kok bisa terjadi laserasi, teman-teman? Apakah dia baru selesai infarto atau gimana nih? Kok bisa terjadi laserasi pada daerah vagina? Laserasi itu robekan ya, teman-teman ya. Kok bisa gitu? Yuk coba kita main logika aja ya, teman-teman ya. Penyebabnya apa nih? Sehingga dia jadi keluar darah, teman-teman, dari akibat si laserasinya. Yuk, kenapa tuh? Di sini dia mengalami laserasi pada daerah vagina. Kenapa nih teman-teman? Kalau kata kakak Jusniar mungkin sudah berhubungan. Bisa jadi ya, karena lubrikasinya kalau untuk orang-orang yang menopause itu udah berkurang ya teman-teman, sehingga menyebabkan bisa lecet ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya lecet bisa laserasi, bisa berdarah ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, jadi tidak ada pelumas lagi. Ya benar kakak Jusniar. Ya benar Kak Rian, tidak ada pelumasnya lagi, jadi bisa nyebabin lecet, laserasi ya, sehingga jadinya berdarah. Padahal tuh darahnya bukan darah haid ya teman-teman ya, tapi darah dari laserasi itu, seperti itu, akibat ya koitus tadi teman-teman.
Nah, jadi masalah kebidanan prioritas yang muncul itu apa, teman-teman? Masalahnya apa? Ya, masalahnya adalah kita kembali ke keluhannya ya. Keluhannya apa? Pasien mengeluhkan cemas dengan kondisinya, teman-teman ya. Kondisinya apa? Yaitu keluar darah dari kemaluan ya setelah 3 tahun berhenti. Nah, jadi masalah yang sedang dihadapi oleh pasien itu adalah kalau yang A, cemas akibat pengeluaran darah dari vagina, B, gangguan seksualitas adanya laserasi vagina, C, gangguan eliminasi, ini bukan ya eliminasi. Kemudian yang D, resiko tinggi terjadi kehamilan, nih juga bukan ya, udah nggak masa subur lagi ini yang D. Yang E, nyeri akibat laserasi daerah vagina. Ayo, yang A, B, atau E, teman-teman. Ya, jadi masalah kebidanannya itu balik lagi ke keluhannya ya teman-teman, yaitu cemas dengan kondisinya. Berarti jawabannya itu adalah yang A. Cemas akibat pengeluaran darah dari vagina. Nah, ini penyebab masalah si ibu, makanya dia datang ke polikebidanan, teman-teman. Masalahnya itu. Ya, jadi untuk soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. Sebenarnya ini tuh soal-soal logika ya, teman-teman, yang bukan soal-soal teori sih, lebih ke logika. Lanjut ya ke soal nomor 5. Lanjut ke soal nomor 5. Ya, penalaran teman-teman. Nah, pertanyaannya untuk soal nomor 5, sejauh manakah kemampuan pasien dari data di atas untuk melakukan mobilisasi? Silahkan dijawab teman-teman untuk soal nomor 5. Seorang wanita usia 25 tahun dengan P2A0 dirawat di ruang nifas dengan postpartum atas indikasi CPD. CPD itu apa? Adalah panggul sempit ya teman-teman ya. Oke, hari ketiga dengan keluhan nyeri pada insisi operasi dan kesulitan untuk mobilisasi. Hasil pengkajian didapatkan data pasien hanya bisa berbaring. Pasien mengatakan takut jahitannya robek jika bergerak. Nah, kira-kira kemampuannya sudah sampai mana nih untuk melakukan mobilisasi pada pos SC hari ketiga, teman-teman? Pos SC hari ketiga harus sudah bisa melakukan mobilisasi apa, teman-teman? Yang A, mampu duduk di tempat tidur ya. Ingat, perhatikan baik-baik, teliti lagi, ini pos SC hari ketiga. Nah, yang ditanyakan adalah sejauh manakah kemampuan pasien ya dari data di atas untuk melakukan mobilisasi. Artinya mobilisasi pada pasien pos SC hari ketiga itu dia sudah bisa apa, teman-teman? Seharusnya normalnya. Tadi banyak banget yang jawab D ya, yaitu mampu mika-miki. Mika-miki itu miring kanan, miring kiri, teman-teman. Nah, kalau yang A, mampu duduk di tempat tidur. Oke, mampu duduk di tempat tidur ini pos SC berapa jam, teman-teman? Berapa jam nih harusnya sudah bisa duduk di tempat tidur? 6 jam ya, kalau nggak salah aku, ya nggak sih 6 jam bukan sih kalau untuk pos SC, teman-teman? 6 jam ya. Nah, ini 6 jam. Kemudian harus bed rest total, tidak perlu ya teman-teman ya, tetap harus lakuin mobilisasi teman-teman. Supaya apa tujuannya? Untuk mempercepat pemulihan pada ibunya juga. Mampu posisi semi-fowler, ya ini tadi sama lah ya dengan duduk teman-teman, yaitu 6 jam postpartum. Kemudian mampu mika-miki, ini berapa jam setelah postpartum pada SC teman-teman? Berapa jam nih mampu mika-miki? Mika-miki itu adalah miring kanan dan miring kiri, teman-teman. 2 jam ya, 2 jam. Kemudian mampu melakukan aktivitas ringan, ini kalau sudah lebih ya, lebih dari 2 hari atau 1 hari, teman-teman. Nah, di sini kan adalah pos SC hari ketiga, maka mobilisasi yang harus sudah bisa dilakukan itu adalah yang E. Mampu melakukan aktivitas ringan, teman-teman ya, seperti itu. Jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah yang E. Sampai soal nomor 5 ada yang masih benar semua atau udah ada salahnya nih? Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 6. Silahkan dicatat skornya nanti teman-teman benar berapa. Lanjut ke soal nomor 5. Salah 3. Siap, thank you Kak Hesti atas gift-nya.
Asuhan prakonsepsi. Oke, ini prakonsepsi. Ada yang tahun lalu dapat soal prakonsepsi, teman-teman boleh diacungkan jempolnya. Yang dapat soal-soal prakonsepsi, ada berapa soal kalian dapat? Benar semua, keren Kak Bos Iga, Karunaruni, alhamdulillah benar, mantap. Kemudian Kak Hasyatun baru betul satu. Waduh, Kak Hasyatun nih telat masuk ya kakak ya. Kak Nina Aiz ada, oke. Lupa Kak Ade. Oke, sip teman-teman, lanjut ya ke soal nomor 6. Yaitu asuhan prakonsepsi merupakan investasi dalam mengoptimalisasikan kesehatan ibu dan bayi. Manfaat dilaksanakannya asuhan prakonsepsi yang paling tepat adalah, teman-teman silahkan dijawab untuk soal ini. Yang A, mencegah kehamilan yang diinginkan. Kemudian B, mengurangi faktor resiko diabetes tipe 1. C, merencanakan kehamilan untuk memiliki anak lebih dari 5. D, mengurangi kematian ibu dan bayi. E, mencegah transmisi horizontal HIV. Oke teman-teman, kira-kira yang mana nih tujuan dari asuhan prakonsepsi? Jadi asuhan prakonsepsi itu banyak banget ya teman-teman, yaitu asuhan-asuhan terkait persiapan kehamilan teman-teman ya. Tujuannya salah satunya untuk mengurangi AKI dan AKB teman-teman ya. Itu salah satunya bentuk pencegahan preventif teman-teman ya, asuhan prakonsepsi, yaitu mulai pemeriksaan organ reproduksi, kemudian rutin minum vitamin ya, yaitu berkaitan dengan asam folat ataupun zat besi teman-teman. Tujuannya adalah untuk menghindari kecacatan pada janin. Kemudian ada juga misalnya suntik tete ya teman-teman ya, makanya pada Catin itu ada suntik tete, tujuannya adalah untuk supaya tidak terjadi tetanus pada bayi dan ibu teman-teman ya. Jadi salah satunya tujuan besarnya mengurangi kematian ibu dan bayi. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang D. Rasaku nih kayaknya soal nomor 6 benar semua ya. Seperti itu. Lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 silahkan dijawab teman-teman. Dari data tersebut, bidan dapat melakukan penilaian resiko dari, silahkan dijawab. Kak Gusti Ayu benar lagi. Kak Gusti Ayu udah benar berapa nih? Kak Gusti Ayu tadi di grup juga benar semua ya. Oke teman-teman, untuk soal-soal tryout di grup, aku ingetin lagi ya tanggal 30 deh ya. Karena dan juga untuk soal tryout aku belum bikin, tapi aku udah ada bahannya, tinggal dipindahin aja ke Google Form teman-teman ya. Jadi buat kalian stay tune terus di grup, jangan sampai ketinggalan tryout akbarnya. Dan buat teman-teman yang belum gabung ke grup Telegram, silahkan gabung biar kalian bisa ikutan join ke tryoutnya ya tanggal 30 Juni nanti. Gimana cara gabungnya ke grup Kak? Siap, nanti di akhir live aku kasih tahu ya teman-teman ya. Jadi stay tune terus sampai ke soal nomor 10. Nanti setelah soal nomor 10 aku kasih tahu gimana cara untuk gabung ke grup Telegram. Dan pastinya ada promo-promo menarik lainnya teman-teman ya. Jadi stay tune terus. Oke, soal nomor 7. Nyonya A, usia 23 tahun ya, baru saja menikah, datang ke BPM ingin merencanakan kehamilan. Dari anamnesa, Nyonya A sering merasakan pusing, letih, lesu, dan terkadang wajahnya tampak pucat ketika menstruasi datang. Nyonya A menunjukkan hasil labor sebelumnya HB 10 mg per dl. Dari data tersebut, bidan melakukan penilaian resiko dari, ya apa nih teman-teman? Di sini dari data-data yang diperoleh ya teman-teman ya, dari data-data yang diperoleh itu bidan melakukan penilaian resiko dari apa teman-teman? Dari apa teman-teman? Ya, dari riwayat reproduksi atau riwayat medis atau intervensi, tes rubella ataupun screening genetika teman-teman. Nah, jadi berdasarkan anamnesa ya, dia itu pusing, letih, lesu ya, kadang wajahnya pucat, bisa jadi nih anemia ya si ibunya ini. Kemudian hasil labor sebelumnya teman-teman itu adalah 10 mg per dl. Maka data tersebut didapatkan berarti dari riwayat medis teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang B. Sini kata kuncinya, menunjukkan hasil labor sebelumnya ya, di situ kata kuncinya. Nah, berarti dari data ini bidan mendapatkan penilaian resiko itu dari riwayat medis. Untuk soal nomor 7 jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi ya ke soal nomor 8. Ini sampai soal nomor 7 tadi ada yang benar semua teman-teman. Kakak Itang kok lemes gitu, Kakak Itang semangat ya. Lanjut ke soal nomor 8 ya, ada yang keluar nggak nih waktu ujian tahun lalu, yaitu terkait
infertilisasi teman-teman. Ada yang keluar nggak nih? Aku salah 2, tetap semangat teman-teman. Kalau boleh tahu nih yang pada salah nomor berapa aja nih? Lanjut ya, ada yang masih benar semua nggak sampai soal nomor 7? Ada yang masih benar semua? Lanjut ya, ke soal nomor 7 yang benar apa? Riwayat medis, kakak B jawabannya. Nomor 7 B, riwayat medis ya. Lanjut ke soal nomor 8. Seorang ibu 3 tahun menikah tidak mempunyai anak, 1 bulan tidak datang haid. Sedang melakukan program hamil selama 2 tahun. Di tes PEG ternyata hasilnya negatif. Dari kasus di atas ibu dikategorikan, yuk apa nih kira-kira jawabannya? Ada yang dapat soal ini waktu tahun lalu nggak teman-teman? Ada yang dapat soal ini tahun lalu? Ada yang dapat soal ini tahun lalu? Ini yang penonton live anggota grup aku atau ada yang bukan? Buat teman-teman yang misalnya bukan anggota grup aku, silahkan gabung ya ke grup Telegram karena nanti tanggal 30 Juni itu ada tryout batch kedua khusus soal-soal bidan teman-teman. Anggota grup Kak, oke siap teman-teman. Kak Kelly aku bukan Kak, oke. Mau gabung Kak, nanti ya di akhir live ya 2 soal lagi aku kasih tahu gimana. Oke teman-teman, nah jadi di sini termasuk ke dalam infertil ya teman-teman ya. Infertil apa? Infertil itu terbagi infertilisasi. Ya, itu terbagi menjadi 2, yaitu primer dan juga sekunder. Nah, bedanya apa teman-teman? Kalau primer itu dari awal dia memang belum punya anak satupun. Nah, tapi kalau sekunder sebelumnya dia sudah punya anak, misalnya 1 atau 2, kemudian dia pengen hamil lagi tapi nggak hamil-hamil, teman-teman, seperti itu. Nah, itu kalau infertil sekunder. Nah, di kasus ini dia sama sekali belum punya anak, teman-teman ya. Maka dia dikatakan infertil primer ya. Jadi jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 8. Lanjut ya ke soal nomor 9, teman-teman. Dijawab untuk soal nomor 9. Silakan dijawab untuk soal nomor 9, teman-teman. Nah, apa saran yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh bidan kepada Nona L, teman-teman ya. Jadi di sini ada Nona L usia 27 tahun datang ke bidan. Mengatakan 8 bulan lagi akan melangsungkan pernikahan dan tidak ingin menunda untuk memiliki anak. Kira-kira saran yang tepat itu apa, teman-teman? Kalau sekunder tadi apa Kak? Infertil sekunder itu sebelumnya dia sudah punya anak, tetapi begitu mau hamil lagi dia nggak dapat, teman-teman. Ya, seperti itu. Oke ya, soal nomor 9 ya, ini jelas banget jawabannya. Jadi buat para pasien atau klien misalnya dia mau melangsungkan pernikahan dan langsung ingin punya anak ya teman-teman, ya salah satunya adalah untuk cek kesehatan reproduksi di Obgyn atau SPOG ya teman-teman, untuk memastikan kesehatan rahimnya, kemudian kualitas sperma pasangannya ya, seperti itu teman-teman. Jadi lanjut ya ke soal nomor 9, itu jawabannya adalah yang A. Next ke soal yang terakhir teman-teman. Nah, habis ini aku kasih tahu ya gimana cara untuk gabung ke grup Telegramnya. Tata laksana nutrisi yang dapat diberikan pada masa prakonsepsi adalah, ada yang dapat soal ini nggak waktu ujian P3K tahun lalu? Ada yang dapat soal ini waktu ujian P3K tahun lalu? Kayaknya ini soal terakhir tergampang kali ya teman-teman ya. Di sini rata-rata jawabannya adalah yang C. Peluk juga Kak Melta, peluk jauh dari Batam ya untuk Kak Melta. Thank you. Nggak ada Kak. Peluk lagi, peluk kedua ya. Prakonsepsi itu apa? Prakonsepsi itu adalah masa sebelum hamil, teman-teman. Persiapan kehamilan ya. Thank you Kak Sri Devi ya atas mawarnya. Ayo teman-teman ya, jadi benar ya di sini kalau untuk vitamin untuk masa prakonsepsi itu diberikan asam folat ya, karena salah satunya asam folat untuk menghindari kecacatan pada bayi ya teman-teman ya, seperti itu. Dan salah satunya juga bisa untuk asupan nutrisi pada masa prakonsepsi. Jadi untuk soal nomor 10 itu jawabannya adalah yang C. Ini rata-rata benar semua. Ada yang benar semua nggak nih? 10 soal ada yang benar semua teman-teman, atau ada yang salah 1, mungkin 2, 3 ya. Normal ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau gabung ke dalam grup Telegram, itu aku saranin banget
kalian silakan pergi ke Instagramnya Lolos ASN, dan juga kalian bisa follow ke akun Instagram Lolos ASN buat dapetin potongan harga sebesar 20.000 ya. Jadi harga normal ebook 2024 itu sudah include dengan grup Telegram teman-teman, harga normal itu 120.000. Tetapi buat kalian yang udah follow Instagramnya Lolos ASN itu dapat potongan sebesar 20.000, jadi 100.000 aja. Caranya kalian tinggal klik link WhatsApp admin di sini ya teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalian udah order ya 100.000, kalian bisa dapat ebook 2024. Kemudian kalian bisa juga dapetin grup Telegramnya ya. Di dalam grup Telegramnya itu ada kuis harian, kemudian ada tryout setiap akhir bulan, kemudian pembahasan tryout dan kuis itu full dengan video. Kemudian pembahasan ebook juga full dengan video teman-teman. Jadi kita nggak ada lagi pembahasan secara tertulis, tapi pembahasan secara video teman-teman ya. Kayak gitu ya. Bayarnya gimana kak? Kakak kalau misalnya mau order silahkan klik aja link WhatsApp admin di sini ya untuk pembelian ebook teman-teman ya. Ebook kebidanan, khusus kebidanan silahkan klik link WhatsApp admin di sini. Ya, jadi khusus di live aku aja itu ada promo teman-teman ya. Jadi silahkan digercep-gercepin aja karena hanya terbatas promonya, itu hanya untuk 5 orang tercepat teman-teman ya. Aku tungguin malam ini ya khusus untuk 5 orang tercepat. Kalau misalnya udah lewat atau slotnya habis itu harga kembali normal yaitu 120.000 teman-teman. Silahkan digercep-gercepin karena untuk grup Telegram itu berlaku seumur hidup ya, alias sampai kalian selesai ujian. Untuk ebook itu berlaku seumur hidup teman-teman. Jadi itu murah banget, 100.000 udah dapat ebook, grup Telegram, kuis, materi ya, dan juga TO setiap akhir bulan ya. Jadi soal-soalnya itu update terus, terbaru terus teman-teman ya, sampai kalian selesai ujian P3K ya. Pokoknya sukses terus buat kalian, yaitu murah banget, 100.000 aja teman-teman udah dapetin benefit sebanyak itu. Oke teman-teman, buat kalian semua thank you so much yang udah bergabung, yang udah komen-komen, yang udah ngasih gift ya teman-teman. Thank you, dan juga sampai besok, sampai ketemu besok ya jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Oke, sekian dari aku, terlebih kurang aku mohon maaf. Sampai jumpa besok, bye bye.